keempat ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Fixed LTE. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fahmi sebagai ketua dan anggota saya. Saya Nurul Sandira sebagai anggota. Saya Nurul Anissa sebagai anggota. Saya Muhammad Zainuddin sebagai anggota. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fixed LTE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Teknologi komunikasi terus berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan akses internet yang semakin tinggi. Salah satu teknologi yang kini banyak digunakan adalah LTE atau Long Term Evolution yang awalnya dirancang untuk perangkat seluler. Namun teknologi ini telah berkembang menjadi Fixed LTE, yaitu solusi internet yang kabel untuk pengguna tetap seperti rumah atau kantor. Fixed LTE sangat bermanfaat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel seperti fiber optik. Teknologi ini menawarkan internet cepat dan stabil dengan pemasangan yang lebih mudah dibandingkan infrastruktur kabel. Namun penerapannya juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sinyal dan pengelolaan frekuensi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi Fixed LTE dalam konteks teknologi kabel kita lewat. Yang kedua, apa komponen utama dalam Fixed LTE. Yang ketiga, apa saja keunggulan dan kekurangan yang dapat diperoleh dari penerapan Fixed LTE untuk akses internet broadband. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi Fixed LTE pada jaringan kabel kita lewat. Apakah tujuan dari Fixed LTE? Baiklah, masuk ke tujuannya. Yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar dan komponen utama dari teknologi Fixed LTE dan komunikasi kabel kita lewat. Yang kedua, menganalisis keunggulan dan kekurangan yang dapat diperoleh dari penggunaan Fixed LTE dalam penyediaan layanan internet broadband, khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Fixed LTE, baik dari sisi teknis, infrastruktur maupun pengelolaan spektrum frekuensi. Yang terakhir, mengevaluasi dampak dari penggunaan Fixed LTE terhadap kualitas akses internet dan penyebarannya di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel, membandingkan Fixed LTE dengan teknologi jaringan lainnya yang tersedia. Yang kedua, terdapat komponen utama pada Fixed LTE, yaitu satu, user agreement yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan jaringan LTE dan menerima data antara pengguna dan jaringan. Dua, ada content node yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan inti dan mengelola aliran data antara pengguna dan jaringan. Tiga, ada port network
BPS. Dan di sini latensinya kurang dari 5 ms. Biaya instalasinya lebih tinggi dari fixed LTE. Cakupan dari fiber optik ini sangat terbatas. Dan lalu ada 5G. Di sini kecepatan maksimalnya 1 Gbps sampai 10 Gbps. Dan latensinya ini kurang dari 10 ms. Biaya instalasinya sedang. Cakupannya belum merata karena kita masih memakai. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel perbandingan fixed LTE dengan teknologi lain. Di sini ada fixed LTE, fiber optik, dan 5G. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di fixed LTE kecepatan maksimalnya 50 sampai 300 Mbps. Dan latensinya itu 20 sampai 40 milisecond. Dan biaya instalasi fixed LTE ini lebih rendah dibanding teknologi-teknologi yang lain. Cakupan fixed LTE ini sangat luas. Lalu kita masuk ke fiber optik. Nah, di fiber optik ini kecepatan maksimalnya 100 Mbps sampai 1 Gbps. Latensinya ini kurang dari 5 milisecond. Biaya instalasinya lebih tinggi dibanding teknologi fixed LTE dan 5G. Dan cakupannya masih terbatas. Lalu kita masuk ke 5G. 5G di sini kecepatan maksimalnya itu 1 Gbps sampai 10 Gbps. Latensinya kurang dari 10 milisecond. Biaya instalasinya sedang. Dan cakupannya belum merata karena di sini kita masih menggunakan 4G, belum merata menggunakan 5G. Lalu di antara tiga ini lebih mending kita memakai fixed LTE, biayanya lebih rendah. Dan 5G juga lebih sedang. Biaya instalasinya tuh lebih sedang, lebih menengah, lebih di tengah di antara fiber optik. Fiber optik ini biaya instalasinya terlalu tinggi dan cakupannya itu juga terlalu terbatas. Mungkin lanjut di Baiklah, kita masuk ke cara kerja fixed LTE. Yang pertama, menara BBS. Cara kerjanya itu mengirimkan permintaan ke jaringan inti operator yang mengatur aliran data ke server yang mengirimkan di internet. Yang kedua, router fixed LTE. Cara kerjanya itu meneruskan permintaan data ke menara BBS mereka yang bertanggung jawab untuk mentransfer data melalui jaringan seluler. Yang ketiga, perangkat pengguna. Cara kerjanya yaitu seperti komputer atau ponsel mengirimkan permintaan data ke router fixed LTE. Yang keempat, setelah data diterima dari internet, proses tersebut diulang secara terbalik, data dikirim kembali dari jaringan inti operator ke BBS, teruskan ke router, dan akhirnya router mengirimkan data ke perangkat pengguna. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah fixed LTE adalah solusi internet broadband andal untuk daerah tanpa jaringan kabel dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan biaya efisien. Teknologi ini membantu mengatasi kesenjangan digital, namun tantangan seperti cakupan terbatas, interferensi, dan spektrum frekuensi harus diatasi. Pengembangannya perlu difokuskan pada peningkatan kualitas jaringan, optimalisasi spektrum, dan ekspansi infrastruktur backhaul untuk mendukung pertumbuhan pengguna. Selanjutnya, saran. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas jaringan fixed LTE perlu dilakukan peningkatan untuk infrastruktur jaringan seperti penambahan base station dan peningkatan kecepatan transmisi data. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pengguna spektrum perlu dilakukan optimasi menggunakan spektrum dengan menggunakan teknologi seperti carrier aggregation dan coordinate multipoint atau COMP. Yang ketiga, untuk meningkatkan keamanan jaringan fixed LTE perlu dilakukan implementasi teknologi keamanan seperti encryption dan authentication. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga kalian yang menonton bisa dapat memahami apa dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.